Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita semua masih diberi kesehatan serta waktu luang untuk dapat mengikuti pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Seperti biasanya, sebelum kita memulai melanjutkan sebelum kita melanjutkan hadisnya, Ustazah minta kepada antuna semua untuk menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama serta hadir. Sekali lagi Ustazah ingatkan kepada antuna semua yang hadir pada pertemuan kali ini untuk segera menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama dan hadir. Oh iya, Ustazah juga mau mengingatkan, Ustazah minta tolong kepada antuna untuk menyetorkan hadis yang belum disetor, hadis-hadis sebelumnya. Nggak disetor sekaligus dua gitu juga nggak apa-apa. Kayak misalkan hari ini hadis ataupun nggak hari ini, pokoknya waktunya itu sampai sebelum pertemuan selanjutnya. Misalkan ini hari ini sudah sampaikan, terus 2 hari kemudian baru dikirim 1 hadis dulu, terus 2 hari kemudiannya baru 1 hadis lagi, nggak apa-apa, asalkan jangan sampai pertemuan berikutnya belum disetor-setor juga. Jadi saya ingatkan lagi bagi yang belum menyetor hadis-hadisnya sebelumnya, saya minta tolong untuk segera dicicil ya setornya. Nggak apa-apa nggak sekalian semua, yang penting disetor. Jangan lupa juga untuk dicatat. Oke, kalau nggak gini aja, nggak usah dicatat, tapi yang penting disetor aja, disetor sama ustazah hadisnya beserta artinya. Saya ingatkan sekali lagi, yang belum menyetor hadis-hadis yang sebelumnya, mulai dari hadis 1, 2, sampai kemarin kita terakhir hadis ke 12, untuk segera disetor. Nggak sekalian semua gitu juga nggak apa-apa,
yang penting disetor, dicicil satu gitu beserta artinya ya. Jadi kalau misalkan nggak dicatat juga nggak apa-apa kok. Oke, kita lanjut. Hadis ke-13. Hadis ke-13. Di antara bentuk kesempurnaan iman. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini kalau sudah baca, kalau bisa itu diikutin ya, jadi gampang ngafalnya. An Abi, diperhatikan juga panjang pendeknya. Yang panjang jangan dipendekin, yang pendek jangan dipanjangin. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu bukan yuk ya, tapi yuk. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita baca lagi. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu qala radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum
hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita ulangi lagi. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita baca sekali lagi untuk terakhir kalinya. Diperhatikan baik-baik ya. An Abi Hamzata Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya An Abi Hamzata Anas bin Malikin, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, radhiyallahu ta'ala anhu, khadimi khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
An Abi Hamzah Anas bin Malikin, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita baca sekali lagi. An Abi Hamzah Anas bin Malikin, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, kita akan membahas faedah dari hadis ke-13 ini. Faedah hadisnya yang pertama, yang dimaksud dalam hadis ini adalah tidak sempurnanya iman. Jadi kan tadi disebutkan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang di antara kalian, sampai kalian mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan tidak mencintai untuk saudaranya, jadi misalkan dia tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri, maka tidak sempurna imannya.
Kemudian yang kedua, wajib mencintai saudara kita sebagaimana mencintai saudara sendiri. Afwan, wajib mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri sendiri. Yang pertama, dalam hadis ini adalah yang dimaksud dalam hadis ini adalah ketidaksempurnaan iman. Kemudian yang kedua, wajib mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri sendiri. Kemudian yang ketiga, wajib meninggalkan hasad karena orang yang hasad pada saudaranya berarti dia tidak mencintai saudaranya seperti apa yang ia cintai pada dirinya sendiri. Ingat yang ketiga, wajib meninggalkan hasad. Karena kalau udah hasad itu berarti dia tidak mencintai saudaranya seperti yang ia cintai pada dirinya sendiri. Bahkan biasanya orang-orang yang hasad itu berangan-angan nikmat orang lain itu hilang. Jadi tuh kayak dia pengen nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Hasad itu kayak misalkan dia itu membenci, dia nggak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasadin itu. Jadi dia tuh nggak senang kalau orang lain itu dapat nikmat. Kemudian kita akan membahas tingkatan hasad. Yang pertama itu berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, meski nggak berpindah sama dia. Jadi dia tuh pingin nikmat yang ada pada orang tersebut itu hilang, walaupun nikmat tersebut itu nggak ada pada diri dia, nggak bakal berpindah sama dia. Yang penting orang lain, nikmat yang ada sama orang lain itu hilang. Orang yang hasad itu lebih punya keinginan besar nikmat orang lain itu hilang. Oke, maksudnya gini, yang tadi kayak Ustazah jelasin, dia itu punya keinginan besar agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, bukan bermaksud nikmat tersebut bakalan berpindah sama dia. Jadi dia pokoknya pengen nikmat itu hilang aja gitu sama orang itu. Tapi bukan berarti nikmatnya harus berpindah sama dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang, kemudian nikmatnya itu berpindah sama dia. Misalnya nih, gimana ya? Oh, ada nih perempuan cantik misalnya kan, udah jadi istri orang dia, perempuan cantik ini. Terus dia hasad dia kan, terus dia kayak mikir kan, seandainya suaminya mati atau nggak dia ditalak, terus dia mikir kalau suaminya ini bakalan nikah sama dia gitu, suaminya cewek cantik ini bakal nikah sama dia. Atau bisa bisa pula kayak misalkan yang punya kekuasaan atau pemerintahan yang besar, dia berharap kalau misalkan pemerintah tersebut atau raja tersebut atau pokoknya orang yang memiliki kekuasaan tersebut mati, terus kekuasaan itu bakalan berpindah sama dia. Itu yang kedua. Yang pertama tadi berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang meski nikmat tersebut nggak berpindah sama dia. Kemudian yang kedua, berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang, terus nikmat tersebut pindah sama dia. Tingkatan yang kedua ini sama hukumnya haram, namun lebih ringan yang pertama. Kemudian yang ketiga itu nggak punya maksud
nggak punya maksud apa-apa pada nikmat orang lain, akan tetapi ia ingin orang lain tetap dalam keadaan miskin dan bodoh. Itu yang ketiga, dia nggak punya maksud apa-apa pada nikmat orang tersebut, akan tetapi dia ingin orang lain itu tetap dalam keadaan miskin dan bodoh. Kemudian yang keempat, dia tidak menginginkan nikmat orang lain tersebut hilang, akan tetapi ia ingin orang tersebut tetap sama dengannya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu keadaan orang tersebut lebih baik darinya, disitulah baru timbul hasad dengan menginginkan nikmat orang lain tersebut hilang, sehingga keadaannya itu tetap sama dengan dia. Kemudian yang ke 5, menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Jadi dia itu pengen sama kayak orang lain, tapi dia nggak menginginkan nikmat yang ada pada orang tersebut hilang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Jadi kali ini cuman satu hadis. Jangan lupa untuk yang belum menyetorkan hadis-hadis yang sebelumnya untuk segera disetorkan. Nggak sekaligus juga nggak apa-apa, yang penting disetor, nyicil-nyicil. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung menjapri Ustazah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.